Pada bapak dan ibu majelis jamaah mushola Ar-Rahim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya. Kita sekalian bisa berkumpul bertemu di mushola Ar-Rahim ini dalam rangka untuk thalabul ilmi, mencari ilmu. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya narasumber beliau Bapak Profesor Dr. Bapak Guritno yang saya hormati, pada malam hari ini topik yang akan disampaikan yaitu yang menyangkut bagaimana mengelola masa tua kita dengan baik. Mengelola masa tua kita dengan baik. Maka nanti barangkali akan disampaikan secara panjang lebar oleh beliaunya. Tentunya hal ini setelah kita mendapatkan penjelasan dari beliau, kita bisa mawas diri dan bisa mengubah ilmu, sehingga kita sebagai orang yang sudah tua, khususnya saya sudah 64 tahun, kurang berapa tahun lagi saya tidak tahu. Katanya usia kritis itu 60 sampai 70 tahun. Oleh karena itu, tema atau judul yang disampaikan pada malam hari ini sangat bermanfaat sekali, khususnya bagi generasi-generasi manula seperti saya dan yang sebayanya. Saya kira itu Bapak Ibu yang kami hormati, saya tidak berpanjang lebar. Karena itu pada kesempatan ini waktu dan tempat kami sampaikan, kami serahkan kepada beliau Bapak Profesor Dr. Bapak Guritno. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili takmir Bapak Lubus, kita awali dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah arsala rasulahu biluhatil haq yu'ati kullihi wa qabila isa'ida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da sholli wa sallim wa ala sayyidina wa Muhammad amma ba'du. Bapak-bapak Ibu sekalian, jamaah maghrib mushola Ar-Rahim di wilayah Sebandengan, Purmas Sebandengan, jamaah buka bersama pada malam hari ini. Sebenarnya yang lalu bahwa kegiatan buka bersama tiap Senin malam dan akan di Mushola Indah ini ya, dalam rangka merajut silaturahmi dan juga memperbaiki pola ibadah kita. Pola ibadah kita perbaiki, juga menambah wawasan keilmuan, di mana disampaikan oleh takmir bahwa kita semua ini sudah berusaha lanjut, ya, sudah lanjut usia, rata-rata sudah di atas 60 tahun, ya, usia yang rawan penyakit dan rawan segalanya. Oleh itu sangat indah sekali, patut kita syukuri bahwa takmir mushola ini mengadakan kajian atau tausiah ba'da maghrib, ba'da buka bersama. Ini pahalanya berlipat ganda. Jamaahnya mari kita dapat pahala 27 derajat. Menyediakan buka bersama ini, seandainya yang menyediakan tidak puasa, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa, ya.
Kok nggak amin? Kalau saya ngamin Di sini bicara amin aman kok. Ada panglimanya soalnya. Amin. Ada yang takut. Ya. Jadi pahalanya yang menyiapkan makanan buka tadi itu yang begitu nikmatnya karena sejarah kita puasa itu sama dengan orang yang berpuasa. Kalau yang menyiapkan itu berpuasa maka double, pahalanya double, masya Allah. Ya, jadi sesuatu yang sangat indah dan bahagia kita syukuri. Semoga semua yang hadir ini dicatat sebagai ahli ibadah, amin. Sebagai ahli jamaah, amin. Sebagai ahli siam, amin. Ya. Dan sebagai ahli surga kita bisa bersama masuk surga besok di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Kabul. Ibu-ibu, bapak sekalian, ya, makalah yang ringkas ini biasanya 1 lembar ini 2 lembar karena agak panjang. Ini diminta oleh takmir, yaitu judulnya mengelola masa tua dengan baik. Ini takmir minta itu. Nah, barangkali memang pas ini karena kita semua udah usia tua semuanya ini ya. Jadi kita nggak paham. Yang jelas Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bis-syarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Jadi kullu nafsin, semua yang bernafas itu akan menemui maut, ya, akan meninggal ajal. Nah, baik dan buruknya ketika meninggal ini adalah cobaan, fitnah. Artinya hidup kita ini fitnah, ujian, cobaan. Ya. Cobaannya macam-macam, ada yang rupawan, rupawati, ada yang kaya, ada yang miskin. Gimana miskin itu kan juga bisa menjadi cobaan. Kalau nggak tahan, dia bisa jadi kufur. Ya. Fakir jadi kufur. Orang yang kaya juga bingung banyak hartanya juga bisa jadi kufur. Maka melalui pengajian ini kita berharap semuanya bisa berakhir dengan khusnul Allahumma amin. Mengelola masa tua dengan baik. Ini makalah ini kalau kita kita ceritakan ini merupakan cerita hidup kita, ya, cerita hidup kita. Ketika roh itu belum bertemu dengan jasadnya, ya. Ketika roh, ya ibu-ibu nanti roh itu berada di mana kira-kira, ibu? Belum bertemu dengan kita semua di mana? Di alam. Alam roh. Alam roh, ya, alam roh. Hanya Allah yang paham. Malaikat saja nggak paham. Nabi Muhammad juga nggak paham. Alam roh. Lalu kira-kira kapan roh tadi diambil dari alam roh dipindahkan ke jasad manusia? Kira-kira kapan itu? Ibu-ibu, di mana kapan itu kira-kira? Bismillahirrahmanirrahim. Alastu birabbikum qalu bala sahibna, kata Allah. Alastu birabbikum artinya bukankah engkau paham bahwa aku adalah Tuhanmu? Kepada janin yang berusia kira-kira 5 bulan dalam rahimnya seorang ibu. Qalu bala sahibna, maka janin tadi bicara, ya aku bersaksi, sahibna, bahwa engkau adalah Tuhanku, Korobku yang menciptakan aku. Ya. Takdirnya ayat ini adalah bahwa jangan sampai nanti ketika roh itu ku cabut kembali, ku kembalikan ke alam roh, ya, kembalikan ke alam roh, engkau jangan selak kamu, mengingkari. Ojo sampai kamu selak mengingkari bahwa engkau sudah paham denganku, dengan sudah bersahadat, para sahidah, ya sahidna, bersahadat. Tapi apa kata roh?
ketika sudah dewasa, brojol dari rahimnya orang ibu, ya, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja, akhir balik, ya, ternyata anak ini tumbuh menjadi anak yang sesat, ya, yang sesat, kemudian tidak paham Allah, tidak paham yang menciptakan dia, kemudian tidak paham dengan syariatnya, ya, karena pergaulan yang tidak benar, karena orang tua dirinya tidak benar, maka dia menjadi anak yang kufur. Tumbuh dewasa sampai tua juga kufur. Ini yang rugi siapa? Yang rugi adalah kedua orang tuanya. Karena ketika orang tua meninggal, maka anak ini tidak sampai doanya, nggak nyambung lah ya. Nah gitu, nggak nyambung. Doanya nggak nyambung, ya, karena dia anak yang kufur. Ini akan menjadi rugi semuanya. Orang tua atau rugi, dan anaknya pasti akan menjadi penghuni neraka. Nah, jadi pertama alam roh masuk ke rahim 5 bulan, kemudian dewasa. Seperti kita ini sekarang masih kontra. Hidup kita ini kontra. Oke, ibu, kita tuh kontra pada Allah. Kapan dicabut? Allah salam, kita nggak tahu. Mungkin besok, mungkin malam, mungkin sebulan lagi, kontraknya habis, cabut lagi rohnya. Ya, cabut lagi Allah rohnya. Nah, perbedaan ya ibu sekalian, roh yang dicabut oleh orang yang kufur dan oleh orang yang beriman itu beda, ya. Ketika roh itu dicabut dari orang yang kafir tadi, yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal syariat, nah apa? Fa idza ja'ahatul maut qala rabbi irji'in. Itu dalam dalam surat Al-Mu'minun surat 3, ya. Apa itu? Idza maut qala rabbi irji'in artinya, ya Allah, janganlah engkau cabut aku, jangan kau pisahkan aku, kata roh, dari jasad ini. Kembalikan aku ke dunia, maksudnya barang sejenak agar aku bisa beramal soleh. Nah ini roh jadi menyesal. Roh menyesal ketika mau dicabut itu. Maka kalau ibu, bapak ya, meresani orang yang mau datang ajalnya itu penting sekali pembelajaran. Jangan sampai ada orang meninggal ditinggal pergi. Apa harus apa? Ibu diapakan? Ditalkin agar paham. Ya, saya sudah banyak pengalaman mentalkin orang. Ya, ada yang gampang karena dia orang beriman bertakwa. Ada yang sulitnya bukan main berhari-hari. Ya, sakitnya bukan main, merasakan sakitnya itu. Yang guling-guling gak karuan. Ya, ini karena rohnya nggak mau. Ila mau kalau irjin nggak mau keluar, nggak mau. Ketika mau jauh nggak mau, dia menghindar terus. Dia ingin kembali ke dia barang sejenak agar bisa sholat, bisa sedekah, bisa beramal soleh. Nah ini loh. Jadi roh yang akan dicabut itu berontak, ya. Tapi bagi orang yang beriman bertakwa gimana? Ya, dia berserah diri. Watakal Allah, bersandar pada Allah. Sehingga ketika roh keluar itu dari orang bertakwa beriman nggak nampak, halus sekali gitu. Kalau kita dengarkan pelan-pelan gitu ya, ada suara sedikit, ya itu keluarnya. Nikmatnya bukan main, ya. Nikmatnya bukan main. Ya, jadi kalau kita mau meninggal yang enak, ya seperti inilah, majelis seperti inilah kita lestarikan, ya. Selain yang lain-lainnya, itu perjalanan roh sampai meninggal. Nah, ketika sudah meninggal, ya ini juga ada dua macam orangnya, ya. Yang meninggal karena kufur, karena munafikun, karena fasik, ya, karena ingkar pada Allah, maka setelah meninggalnya sulit, maka dalam kubur itu nggak pernah ditanya, langsung dijepit sama tanah itu, hancur lebur, hidup lagi, hancur lagi, hanya sakit dan sakit, ya, hanya sakit dan sakit, ya. Tapi bagi orang beriman, insya Allah seperti kita semua ini, Allahumma amin, ya, kita apa kata kubur. Jadi kita ini
masih bisa bernafas lega, menyiapkan diri kita. Kalau nanti kita masuk di alam kubur itu apa saja yang kita siapkan. Inilah yang disebut dengan mengelola masa tua dengan baik. Ya. Satu di sini saya katakan afadillah wa yafaduka. Ini kata Nabi apa katanya? Jadi yang dimaksud dengan menjaga Allah ya adalah menjaga batasan-batasan hak-haknya, perintahnya dan larangannya, menjaganya dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya dan tidak melampaui batas dari batasan yang diberikan oleh agama. Ini pertama yang kita jaga. Jadi kalau kita mau husnul khotimah, mau bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, maka afida wa yakhudaka. Ini kata Nabi dalam hadisnya. Ya, ada di makalah itu dia bisa dibaca nanti. Jadi ini riwayat Ibnu Abbas. Kemudian yang kedua, Allah berfirman itu dalam surat Yasin, wa man nu'ammiruhu fi khalqin apa yakirun ya. Ketika kita dipanjangkan umurnya sampai tua ya, sampai ada yang umur 80 90, kadang-kadang kita menjadi anak lagi. Ora paham karo putu, ora paham karo bojo, ora paham karo sego, ora paham karo sapa wae. Itu karena kita sudah dibuat tua oleh Allah dan kita nggak paham seperti bayi lagi. Ya, di Yasin 98 nanti sudah dibuka ya. Ini sudah satu di sini. Ya, oleh itu agar kita tidak bingung bagaimana kita bisa menjalani hidup ini di masa tua dengan baik, maka yang pertama kita menjaga haknya Allah. Hanya Allah, sholat, baca Quran, ya, silaturahim, sedekah, zakat, infak, sedekah dan semuanya ini adalah haknya Allah yang kita jaga agar kita tidak ikut jadi orang yang kufur. Nah, kemudian di halaman 2 yang satu itu adalah itu dapat disimpulkan bahwa masa tua porsi waktunya 100% untuk ibadah. Apakah kita sudah porsinya 100% untuk ibadah? Artinya, Bapak tidak kerja, aku pengusaha Pak. Nah, apakah saudara pengusaha, Pak kita pengusaha? Nggak usah kerja, lu kerja tapi diniati nama amalu b niatnya ibadah. Aku melayani jual obat apotek untuk ibadah. Aku punya rumah makan, warung apa, dekriuk ibadah. Aku kontraktor buat semacam Pak Adono, aku niat ibadah. Ya, aku punya hotel Pak Artani, aku niat ibadah. Ya, cuma ini ibadah semuanya. Agar itu menjadi satu amalan soleh. Ya, kata Nabi, khairun nas tawil umura wa khairun a'maluna. Dan apa itu artinya? Orang yang baik khairunas ya adalah yang panjang umur, tawil umurna, wa amalan solehah, tapi amalnya solehah makin bagus makin tua, Pak. Makin tua bagus. Orang makin males, kan? Ada yang makin tua makin masa banyak. Dan kita ya, makin tua makin rajin ibadahnya seperti hari ini ya meskipun ada Senin tiap Senin tapi sudah bagian dari tabungan kita untuk di akhirat nanti. Yang kedua banyak beramal soleh. Karena harta banyak akan memberatkan hisabnya. Harta yang kita punya itu titipan Allah. Itu kalau kita nggak hati-hati akan memberatkan hisabnya. Ya, maka dalam hadis sahih dikatakan pertanyaan atau sidang miluk maka militer luar biasa di mata Allah. Ya, Allah sebagai hakim tunggal. Ya. Di semua miliaran manusia kumpul di Yaumul Mahsyar ya, maka yang didahulukan orang yang miskin. Orang miskin ditanya dulu. Yang kaya belakangan. Nah, yang kaya belakangan dulu. Kenapa? Ini ibaratnya gini. Ibu-ibu belanja di mall ya. Ibu banyak rentangan banyak sekali ya. Pas yang belanja banyak sekali. Kira-kira kalau ada orang banyak orang miskin yang nggak belanja, nanti itu suruh keluar dulu. Ini orang miskin nggak belanja, nggak banyak pasar. Nah, keluar dulu. Yang dihitung dulu, yang nggak punya apa-apa tuh masukkan dulu, keluarkan dulu. Nah, baru yang kaya-kaya ini, mulai dari yang kaya
super kaya, maha kaya, mau macam-macam itu belakang. Selisihnya 50.000 tahun. 50.000 tahun jaraknya antara orang miskin dan orang kaya dihisab itu. Maka hati-hati ya, kita mau di dunia ini dengan apa yang kita miliki. Yang ketiga, banyak bersilaturahmi seperti hari ini, khususnya ke majelis ilmu. Masih ilmu dimanapun kita datang ya, selama itu baik ya. Yang keempat, banyak berdoa agar di masa tua tidak diberikan kepikunan. Nah ini yang nomor 4 nih ya. Banyak berdoa agar di masa tua tidak diberikan kepikunan, sakit-sakitan, bakhil Allah. Bakhil itu apa? Bakhil itu medit. Apa? Cetil apa Pak? Oh pelit. Cetil ya. Cetil. Malas itu kotor. Aduh. Yang masjid malas. Padahal ada tabungan utama itu 5 waktu di masjid. Apa di musola seperti ini. Malas ya. Dan keburukan di masa tua dan jangan dari siksa kubur, doanya sudah satu dulu ya. Allahumma inni a'udzubika minal ghazali wal kasali wal jubni wal harmi wal kubri wa a'udzubika minal qabr. Itu doanya yang sudah saya tulis. Kalau nggak hafal ya dibaca saja ketika habis sholat, baca ya berkali-kali, boleh 3 kali, boleh 7 kali ya. Terutama yang sudah sepuh-sepuh kita ini ya, agar kita menjadi tidak malas, tidak pikun ya. Itu doanya ya. Jadi kalau orang tua nggak pikun itu dari ahli ibadah dia biasanya gitu ya. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kelemahan fisiknya maksudnya ya, rasa malas ya, malas untuk ibadah ya, rasa takut apa ya, takut mungkin aduh siap tak meninggal, belum siap ya. Kan takut mati ya. Kejelekan di waktu tua ya, ini justru hari ini takmir mengambil judul memelihara kebaikan di masa tua ya. Sifat pikir, dan aku juga berlindung kepadamu dari siksa kubur serta bencana kehidupan dan kematian. Nah, ibu bapak sekalian, dari tulisan singkat ini sebagai bekal untuk dihafalkan bapak sekalian, ada beberapa kesimpulan ya sebelum Anda nikah. Yang pertama, seandainya ibu ya, seandainya telinga kita ini bisa mendengar hal-hal yang baik, kita mendengar, maka hidup kita akan tidak tenang. Kenapa? Karena berkali kuburan Pak ya? Kuburan itu tiap hari bisa 3, 5, 10 kali memanggil kepada orang-orang yang lewat. Ya, panggilannya pertama ada 5 macam panggilan kuburan kepada manusia yang masih hidup. Yang pertama, ana baitul wahda, kata kuburan. Ana baitul wahda, ana aku kuburan maksudnya adalah rumah kesendirian, kata kuburan. Rumah kesendirian. Dia mengumumkan ya, kita paham bahwa nengkono kuwi dewi yang beno sebelah di kubur, kita nggak bisa ngomong kan. Kita sendiri di situ. Maka carilah teman, kata kuburan, agar engkau tidak sendirian. Teman yang membahagiakan, teman yang bisa melindungi, ya, memberikan cahaya. Apa kira-kira ibu? Temannya? Iqra wal Qur'anil Karim, baca Quran. Maka ibu-ibu apa yang bisa baca Quran, belajar baca Quran, ya. Usaha baca Quran dengan tartil, ya. Yang kedua, panggilan kubur apa? Wa ana baitul zulma, wa ana baitul zulma, dan aku rumah yang gelap. Wah, itu apa ngeri? Gelap nggak? Oh, nggak ada cahaya di kuburan itu, dipenuhi masuk padang. Tapi dalam keadaan sadar bahwa kita itu sudah dikubur. Anak baitul turab, tanah semuanya. Lalu penangkalnya bagaimana? Kira-kira wa amal solehah, beramal soleh.
tiap hari beramal soleh. Jangan kikir, jangan apa tadi cetil, ya, yang apa memberikan amal jariah. Ya. Seperti hari ini, ya, saya terima kasih ya karena macam itu diberikan salat, ya, salat. Biasanya dapat makanan itu kalau bangsa ngirim di Istiqomah. Ya alhamdulillah di sini ada sholat juga. Ini ya, jadi ada macam-macam. Ini kan bagian dari amal soleh. Amal soleh itu akan menjadi kasur yang empuk, bantal yang empuk yang kita bawa dari dunia ini. Ya, bukan kasur bawa itu bahkan, tapi amal solehah. Ya, membantu orang nggak mampu, ya macam-macam. Orang susah, orang sulit kita bantu. Ya. Yang keempat, wa ana baitul ini. Apa itu? Dan aku kata Quran adalah rumahnya binatang buas. Disebutkan dalam tafsirnya ada kalajengking, ada ular, ada buaya, ada segala macam yang bisa membuat kita digrogoti, orang mati, orang urip dan tersiksa. Tersiksa sampai nanti ketika trompet Australia pertama baru kita paham, ini kiamat. Baru berakhir dari gangguan makhluk yang tadi itu, yang buas tadi ibu, tapi berganti dengan sesuatu yang lebih mengerikan. Ya, kalau tidurnya di situ 100 tahun, berarti 100 tahun kita ditemani buaya, ditemani kalajengking, ditemani ular berbisa, cokoti terus karuan, orang mati. Ya. Maka kesempatan itu penakannya apa ibu saya? Apa? Ibu tahu? Penakannya apa? Banyak-banyak membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya. Itu budayakan. Mau masak Bismillahirrahmanirrahim. Mau masuk kamar mandi ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mau ke pasar Bismillahirrahmanirrahim. Mau wudu Bismillahirrahmanirrahim. Mau masak, mau belanja, mau mana di naik mobil, mau motor Bismillahirrahmanirrahim. Sebanyak-banyaknya baca basmalah, jangan lupakan kata ayat basmalah. Itu yang keempat untuk menangkal dari binatang buas di alam kubur. Yang terakhir, wa ana baitul su'ul mungkar wan nakir. Aku adalah rumah di mana akan ada tanya jawab dengan malaikat mungkar wan nakir. Nah ini yang paling berat ini. Lalu apa penangkalnya kira-kira? Penangkalnya Nabi bersabda, wa akhiru kalam Allah la ilaha illallah jannatu apa? Jadi kalau kita bisa mengucapkan la ilaha illallah, ya, kita akan bisa masuk surga. Gampang kok mengucapkan la ilaha illallah? Gampang bukan? Gampang. Bapak bisa loh. Bisa baca loh. Iya sadar iki ning donya. Tapi ketika dikubur itu nek didukung dengan amal yang kuat, Qur'annya, tahajudnya, sedekahnya, nggak bisa berucap itu. Ketika mau maut itu ajal mau tiba, itu kalau amalnya nggak bagus, walah saya itu udah pengalaman nonton talqin nggak bisa. Padahal dia juga sholat, juga zakat, macam-macam, tapi orang Islam ucapan la ilaha illallah Bapak sekalian. Kenapa? Karena mungkin kurang ridha Allah kurang ridha sehingga tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah takholasana, nggak bisa masuk surga karena tidak ridha. Ya, maka yang kita harapkan semua amal kita ini adalah mengharap ridha Allah. Nah, yang penting itu ya. Jadi 5 macam panggilan tadi inilah yang harus kita siapkan untuk sanggup masuk ke alam kubur, ya. Oke ya. Mungkin banyak pertanyaan. Berapa lama di alam kubur? Jadi kalau Fir'aun atau Musa atau yang lain nabi-nabi itu mungkin sudah ribuan tahun, ya. Ribuan tahun. Tapi dia penuh kenikmatan karena dia orang yang mulia di sisi Allah. Tapi kayak Fir'aun, kayak Abu Lahab, Abu Jahal,
itu udah ribuan tahun tersiksa terus dia di alam kubur itu. Ya, itulah. Maka ketika memasuki alam lain, yaitu disebut dengan Yaumul Ba'ts. Yaumul Ba'ts itu adalah hari kebangkitan. Yaumul Ba'ts itu hari kebangkitan. Yaitu ketika trompet Israfil ditiup pertama, maka semua makhluk yang meninggal zaman dahulu kala semuanya bangun, semua dimakan utuh. Orang kafir nggak percaya ini. Bisa utuh dimakan boyo, dimakan ikan hiu, maksudnya utuh. Allah Maha Mudah memberi bisa. Yaumul Ba'ts. Ketika itu semua berkumpul di padang mahsyar. Nah, padang mahsyar itu luasnya seluas langit dan bumi. Untuk berkumpulnya kira-kira mungkin 50 miliar manusia sampai nanti kiamat. Bayangkan coba. Dan itu semua akan ditanya satu persatu langsung Allah tanpa penerjemah. Ditanya oleh Allah, ya. Tanya amalnya macam-macam itu ya. Itu Yaumul Ba'ts. Jadi masuk Yaumul Ba'ts, selesai berbondong-bondong. Ketika bangkit dari kubur itu ada yang kakinya di atas, kepalanya di bawah, wah macam-macam. Ya tergantung pahalanya. Kalau pahalanya bagus, dia akan dinaungi dengan nyaman, ya tidak kepanasan. Tapi yang kufur, yang mungkar, yang fasik pada agama, yang murtad, maka dia akan tersiksa sampai masuk di neraka, tersiksa terus. Dia akan kembali. Yaumul Mahsyar, Yaumul Ba'ts, Yaumul Mahsyar, tempat persidangan. Kemudian setelah Yaumul Mahsyar selesai, maka Yaumul Mizan, ditimbang. Mizan itu timbangan antara amal baik dan buruk, banyak mana nih? Berat mana? Kalau berat yang baik, maka dia langsung suruh meniti Yaumul Sirat, hari di mana semua manusia harus lewat jembatan Sirat. Nah, Yaumul Sirat, bawahnya adalah neraka, sana adalah surga. Yang pahalanya tadi bagus, yang karena lebih kuat timbangnya pahalanya, dia akan lewat itu dengan seperti cahaya, cepat itu kan sampai di surga. Tapi bagi yang ada penyakit, sombong, macam-macam, banyak dosa, ya dicuci dulu. Termasuk memilih pemimpin yang salah, baiklah. Memilih pemimpin yang salah, membenarkan pemimpin yang salah dalam berbuat, dalam berurusan, maka akan menjadi dosa jariah yang dimasukkan neraka. Dicuci terus ya sampai dia bersih. Maka ada yang namanya alumni Jahanamiyun. Alumni Jahanam. Orang punya akidah Islam tapi dicuci dulu di Jahanam, baru nanti masuk surga. Entah 100 tahun, entah 1 miliar tahun akan masuk surga kemudian. Kita maukah dicuci dulu? Insya Allah kita nggak mau dicuci. Allahumma langsung bablas masuk ke surga. Allahumma amin. Kabul doanya Pak Ustaz. Amin. Ya, jadi Yaumul Jaya adalah surga. Ketika kita sudah melewati jembatan Sirat, maka Yaumul Jaya di sana, yaitu hari pembalasan yang enak, itu Yaumul Jaya. Ya, jadi itu kira-kira urutannya. Kalau masa tua ini kita bisa baik, berarti innamal a'malu bil khawatim. Ya, itu Nabi katakan innamal a'malu bil khawatim. Wong tua kuwi dilihat dari amal penutupnya gimana? Dari waktu sendika umur 60 tahun ya. Sejak umur 40 tahun itu sudah dianggap tua dalam hadis Nabi. Mas Satu berapa sekarang ya? 45 ya toh? Nah, kita sudah 60 lebih ya. Ini harus ditutup dengan innama bil khawatim, ditutup dengan pahala, dengan amal-amal yang baik, sehingga akan menjadi penghuni surga insyaallah ya. Amal yang baik itu ya Bapak sekalian, barangkali sudah hampir 40 menit saya ceramah. Saatnya mungkin sambil nunggu adzan 7 menit 8 menit masih ada tanya jawab, silakan ya. Biar lebih monggo Bapak sekalian silakan monggo. Ya, Bapak. Untuk memanfaatkan waktu menjelang sholat isya, saya kira dengan untuk saya untuk menyampaikan resume dari apa yang sudah disampaikan oleh beliau
Jadi kalau melihat narasi ya, istilahnya narasi penjelasan dari beliau ternyata ngeri ya Pak ya. Ngeri. Jadi mulai dari alam rahim, kemudian hidup di dunia, kemudian mati, kemudian sampai pada saat hisab. Ternyata ngeri ini. Cerita spiritualnya begitu ya. Jadi terima kasih atas ilmu yang sudah disampaikan. Ya tentunya bisa meningkatkan keimanan kita untuk menjemput masa tua kita dengan baik. Intinya yang kedua apa yang disampaikan oleh beliau, ini saya tidak bertanya Pak, hanya itu. Resume. Ya mungkin ada sela-sela pertanyaan sedikit di dalamnya. Yang kedua yaitu untuk mengelola masa tua dengan baik ya, sudah disampaikan ada 4 hal. Yang pertama menjalankan ibadah 100%. Ini yang sulit Pak. 100%. Nggak bisa tawar-tawar lagi. Iya. Kemudian melaksanakan silaturahmi. Nah ini silaturahmi itu saya kira ya agak mudah. Ya. Soalnya kan berhubungan dengan orang ya. Apalagi bagi kita-kita yang senang bersilaturahmi, senang bergaul, ketemu dengan orang itu sangat mudah. Kemudian yang ketiga yaitu amal soleh. Amal soleh ini, amal soleh ini yang agak juga sulit ya, amal soleh. Soalnya kan kadang-kadang di dalam pelaksanaan itu kita tidak menyadari kalau saya Pak, dan sulit untuk maksudnya. Yang keempat yaitu untuk selalu berdoa. Nah selalu berdoa ini yang gampang ini Pak, mungkin agak mudah lah berdoa. Setelah itu nah yang mungkin yang ketiga yang ingin saya tanyakan Pak, ini bagaimana untuk menjaga stamina 4 hal itu Pak, khususnya yang sulit-sulit, yang 100%, yang 100%, yang amal soleh. Kalau berdoa dan bersilaturahmi gampang. Mewujudkan itu mungkin Bapak bisa memberikan penjelasan kiat-kiat yang bisa kami pakai untuk melaksanakan sehingga komplit bagi kita untuk mengelola hari tua ini dengan baik. Saya kira itu Pak. Iya, terima kasih. Jadi amal soleh diniati 100% hidup kita ini, karena udah usia kita ya, udah usia busur, yang setiap detik, setiap menit itu kita bisa pisah dengan ruh kita, bisa. Lah ketika kita pisah ini, tentu kita berharap kita sedang zikir, betul, sedang bermajlis seperti ini, sedang sholat, sedang membantu orang, sedang sedekah, sedang berbuat amal kebaikan, kok kita dipisahkan dengan ruh kita, maka menjadi husnul khotimah. Cara gimana? Cara innama a'malu binniyat. Jadi ketika Bapak Trubus mau ke kantor, bismillahirrahmanirrahim, innama binniyat ya Allah, mohon ridhamu, hamba niatkan ibadah perjalanan ke kantor. Niat ini dicatat sebagai ibadah. Ya, sampai kantor alhamdulillahirrahmanirrahim, saya mau ngajar, mau ini, hamba niatkan untuk ibadah. Itu artinya niat itu selalu dibarengi ketika kita mau berbuat amal soleh. Ya, dimanapun kapanpun, pagi hingga petang hingga mau tidur, terus selalu beramal soleh dengan niat yang diniatkan untuk ridha Allah. Itu lebih mudah tuh ya. Mau ke masjid, bismillah ya Allah, hamba ingin beribadah, niatkan hamba ini, calon hamba ini adalah untuk ibadah, niatnya untuk ibadah. Semua niatkan, ibu belajar di pasar, di warung, arisan, tasawisma atau masa, niatkan sebelum keluar, niatnya adalah untuk ibadah. Ya, sehingga semuanya bernilai ibadah. Ya gitu kan? Semua melihat Allah. Itu gampang sebenarnya. Tapi jangan lupa menjawab pertanyaan kubur yang 5 tadi itu. Baca Quran, sholat tahajud, beramal soleh, kemudian
banyak membaca basmalah ya, dan biasakan amal soleh itu yang ikhlas sehingga bisa ketika ditalkin akan bisa mengucapkan la ilaha illallah tahwal jannah. Itu sudah janji Allah lewat Nabi Muhammad. Bisa mengucapkan la ilaha masuk surga. Gitu kan? Gitu ya. Gitu ya. Ibu monggo ada pertanyaan? Ya Pak. Ya. Ceritanya. Assalamualaikum Pak. Ceritanya ini ya adalah pendapat-pendapat lah ya. Ketularan Pak Trubus sih. Jadi berdasarkan penjelasan dari Pak Ustadz, kemudian ya pendapat Pak Trubus, ujung-ujungnya itu apa Pak? Fastabiqul khairat Pak. Nah itu Pak. Kalau sudah fastabiqul khairat, implementasinya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Nah inilah, ini kalau pengen tahu nih di Muhammadiyah kendal itu Pak ya. Jadi kalau Pak Trubus ngomong ketua PCM kalau Pak Trubus kepengen seperti itu ya ikut Muhammadiyah, jadinya nanti bisa langsung bisa bersosialisasi, bisa mengimplementasikan itu amal ma'ruf nahi munkar. Betul ya Pak Bambang? Ya, ya. Berbicara masalah ini apa tadi mau meninggal itu loh, sakaratul maut ya. Saya masih ingat ada saat Fatimah Zahra itu menyaksikan Rasulullah nyawanya mau diambil. Itu tuh sakitnya bukan main Pak, itu kelasnya Rasulullah loh Pak. Jadi dari kaki, perut hingga sampai ke sana itu sakitnya bukan main, kelasnya Rasulullah. Tentu kita itu apa ya kalau rasa kuku kira-kira Rasulullah. Jadi ya bareng-bareng tadi, ayo bareng-bareng kita berbuat baik, berfastabil khairat, beramal ma'ruf nahi munkar, semua dilakukan supaya nanti paling enggak itu kalau kita sakaratul maut itu juga nikmat lah Pak. Betul ya Pak ya? Ini sebuah narasi aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana yang disebut dengan kikir, Pak? Apa? Kikir. Kikir apa tadi? Pelit, bakhil. Ya, itu yang disebut dengan itu. Seandainya ada orang yang memang apa namanya? Miskin, tidak punya untuk bersedekah berupa materi, itu harus bagaimana? Terima kasih Pak. Terima kasih Dek. Jadi kikir itu adalah subjektivitas untuk orang yang kaya. Kalau orang dia fakir, ya tentu dia nggak bisa kikir. Karena apa? Nggak punya apa-apa. Yang mau sedekahkan apa? Meskipun sedekah itu bisa materi, bisa non materi. Senyum itu sedekah. Ya, berbuat amal untuk orang lain itu sedekah. Tidak harus keluar uang, itu sedekah. Ya, sedekah. Tapi kalau infak harus uang, harus materi. Zakat juga harus uang, harus materi. Nah, sedekah enggak. Jadi orang miskin bisa bersedekah ya, Bu Ibu, bisa bersedekah dengan tenaganya, dengan pikirannya itu. Nah, ikhlas. Mbah Man ini kan banyak sedekah. Bojone wae akeh. Bojone akeh sedekah. Oke, barangkali itu ya. Iya. Mungkin kita coba lagi sampah. Kita akhiri Bapak sekalian agar ilmu yang kita kasih malam ini tidak sia-sia dan Allah mencatat bagi sebuah amalan solehah. Mari sama kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian